semuanya, saya kembali lagi. Ya, kemarin Pokemon, sekarang kita bahas TWS. Buat kalian yang bacot di dalam hati, bacot kamu jeri diet sana. Saya tidak peduli, hari ini saya mau bahas TWS ya. TWS-nya adalah TWS dari Acome. Gimana ya bacanya? Acome sih harusnya ya. Acome, Inpots AT01. Kenapa gue mau bahas TWS ini sebenarnya sangat simpel. Jadi gue kan udah agak lama ya tidak mengikuti perkembangan TWS. Ini adalah sebuah kondisi di mana manusia itu ngerasa kayak aku sudah nyaman dengan sel TWS tertentu dan saya tidak akan peduli dengan TWS lain. Nah, itu terjadi di gue. Jadi gue pakai sel TWS udah cukup lama, akhirnya gue dikirimin ini buat nyobain dan gue cukup terkejut. Dari sisi price di slash ke harganya. Jadi di saat itu gue pernah, mungkin sekitar 2 atau 3 tahun lalu gue ngasih nyoba si Sony kan. Son, coba deh TWS yang satu ini gue bilang. Dan abis itu gue bilang, gimana Son? Bagus banget ya, ini berapa ya kira-kira ya gue bilang. Coba lu tebak harga berapa. Dan dia bilang tuh kalau nggak salah sekitar 2-3 juta dari harga aslinya. Padahal itu harganya sangat-sangat terjangkau. Hal itu terjadi di TWS ini. Karena kan saya adalah orang yang suka ngejudge duluan sebelum mencari kan. Dan gue cobalah TWS ini, gue denger kualitasnya dan gue kalau segini harusnya di sekitar 200-300 ribu. Dan ternyata harganya itu rahasia. Kenapa rahasia? Karena kalian harus tebak di kolom komentar harganya berapa. Nggak bercanda. Maksud gue, abis ini kalian akan lihat cuplikan, gue akan ngasih nyoba mungkin 2 atau 3 anak TLM yang nyobain TWS ini. Dan gue cukup yakin kalau mereka nggak akan bisa nebak harga TWS-nya karena kualitasnya tuh nggak di harga segitu. Dan mereka nyoba TWS sekitar mungkin 300 ribu, 400 ribu ke atas sebagai daily driver mereka. Jadi gue cukup yakin mereka bisa nebak. Oke? Suaranya kurang itu ya, apa volume dari itu coba. Kalau full. Wah, keras juga. Harusnya agak murah ya ini ya. Tar. Udah nebak nih? Ya. Apa lu geleng-geleng? Hah? Apa lu geleng-geleng? Kayak nggak ada perbedaan gitu, apa sih? Kayak suara itu kayak kenceng aja gitu, ya nggak sih? Soalnya itu kan kalau di... Coba bentar. Dengan ukuran sekecil ini, dengan bentuk kayak apa AirPods 300 lah. Berarti ya harusnya sih aku antara aja ya, antara 200-300. 100 ribu. Ini gue nggak dikasih tahu harganya berapa finalnya. Di bawah 100 ribu. Ya. Harganya di bawah 100 ribu. Oh iya. Karena ini suaranya cuma kenceng. Oke, tadi udah lihat dari anak-anak kan, ya begitulah hasilnya kan. Dan sebenarnya kita akan bahas sedikit lah TWS ini buat kalian tahu lebih jelasnya untuk sebuah TWS yang harganya di bawah 100 ribu rupiah, itu kualitas dan build quality dan segala macam seperti apa. Seperti biasa, TWS-nya udah gue keluarin karena cukup lama untuk buka kotak, tapi yang pasti dalam kotak ini kalian dapat garansi, dapat kabel Type A to Type C, sama dapat kenapa gue harus nebak-nebak ya, tapi ya kurang lebih seperti itu. Dan dengan harganya yang di bawah 100 ribu rupiah, dan gua sebagai orang yang sudah pernah memproduksi sebuah produk dan packagingnya dan garansinya dan apapun itu dan bahasanya biaya masukin ke Indonesia dan segala macam ya, cukup menarik. Berarti harga ini sangat-sangat kompetitif menurut gua. Oke, ini TWS-nya sangat ringan. Ini beratnya sangat ringan. Gua nggak bisa bilang beratnya berapa karena gua nggak bisa measure. Cuman ini sangat ringan sekali. Dan gue cukup siap untuk di harga di bawah 100 ribu, ini dia punya build quality yang sangat-sangat oke, solid banget. Bahkan ini udah di titik kelas yang buka tutupnya itu satisfying. Tuh. Gue adalah orang yang udah nyobain TWS dari yang buka tutupnya itu bener-bener gak enak. Nyobain segala macam TWS yang KW lah, segala macam. Ini tuh salah satu yang enak menurut gue. Terus di depannya cuma ada tulisan Acome ya. Terus ada indikator seperti biasa untuk baterai. Dan bawahnya Type C. Makanya gue tuh kayak bingung, kok TWS sekarang tuh udah bisa nyediain semua hal ini. Build quality yang solid, ininya enak, ringan, dengan harga segitu gitu. Itu tuh aneh buat gue. Terus untuk TWS sendiri, tentu dia tidak neko-neko, dia bentuknya kayak tauge kalau gue sebutnya.
bentuk toge seperti ini biasanya kalau kalian pakai buat tidur tuh aman. Terus dia itu juga nggak pakai earbuds juga. Oke, TWS yang satu ini ringan banget, beratnya cuma 3 gram. Gue pakai kurang lebih sekitar 6 jam. Itu gue nggak berasa terganggu sama sekali. Dan dia itu untuk baterai sendiri itu bisa dipakai 1 hari penuh. Jadi emang dari TWS sendiri ini bisa 8 jam. Dimana kalau dengan case itu dengan tambahan 16 jam. Jadi totalnya 24 jam. Karena manusia normal kerjanya cuma 8 jam, harusnya ini bisa dipakai 2 hari baru ngecas atau 3 hari baru ngecas. Tapi kalau kalian pakainya emang sampai dari berangkat, pulang, segala macam, ya atau nggak pernah lepas dari telinga kalian, harusnya ini aman untuk seharian penuh. Oke? Kita akan masuk ke part penting dari sebuah TWS menurut gue adalah masalah sound quality-nya. Karena untuk kenyamanan dan segala macamnya itu udah aman. Dan untuk touch control-nya juga ini semuanya responsif sekali. Dia itu bukan tipe touch control yang harus tekan dengan keras, dia itu kayak lebih ke sentuhan. Dimana kalau 2 kali tap itu play pause, biasanya kalau buat telepon tuh buat matiin telepon dan segala macam. Terus kalau 3 kali tap yang kanan, ini buat next, 3 kali tap yang kiri, itu buat previous. Belum ada settingan untuk volume control, nggak ada settingan buat gimmick-gimmick game mode, karena dia bukan TWS game mode juga, dan nggak ada software juga. Gue nggak bisa expect terlalu banyak untuk hal-hal seperti itu karena itu cukup fitur-fitur mid range, jadi nggak mungkin ada di TWS yang di bawah 100.000 gitu. Untuk sound quality out of the box, gue ngerasa ini sangat-sangat perlu tuning ya. Ya baik lagi masalah sound quality, masalah telinga masing-masing. Mungkin Anda suka, saya tidak. Mungkin telinga saya tidak bisa menerima suara treble yang terlalu nusuk. Untuk sound quality sendiri out of the box mid to high-nya. Yang biasa vokal-vokal cewek itu sangat-sangat dominan, sangat-sangat maju, dan di beberapa lagu yang cewek nyanyi itu menusuk telinga saya. Jadi harus sekali buat gue pribadi biar balance dan nyaman itu gue tuning di sisi frekuensi bawahnya sekitar 60 sampai 2400 kalau gue nggak salah, itu perlu dinaikin. Atau kalau mau simple coba nyari frekuensi-frekuensi yang kayak ngeboost bassnya, maksud gue bass booster, either dari music player kalian atau dari device yang kalian gunakan. Yang pasti jangan device kalian udah equalizer, di music player equalizer dari double. Nah untuk sound quality-nya kurang lebih seperti itu. Ketika udah di bassnya udah di boost, menurut gue dia jauh lebih nyaman. Suara mid yang tadinya nusuk itu agak kerendam, nggak nusuk yang pertama. Dan kalau kita ngomongin out the box, sebenarnya untuk soundstage juga udah oke banget karena dia jatuhnya kan half in ear. Dia bukan tipe yang earbuds yang nusuk banget di telinga kalian. Yang berarti passive noise installation ya itu udah pasti bukan sangat tidak baik, tapi ya secara bentuk ya udah pasti suara-suara dari luar tuh akan masuk. Mau kalian muter volume 100 pun suara luar pasti masuk, kecuali bentuk ini earpods itu persis sama bentuk telinga kalian, kayak custom made buat telinga kalian, itu udah pasti nggak tembus sama sekali. Terus untuk separasi dari setiap instrumennya juga sebenarnya terasa oke. Sebenarnya deket banget, separasi itu deket banget. Kalian bisa ngerasa kayak semua itu deket banget, cuman di titik yang belum nabrak, jadi it's still okay. Oke, ini gue akan coba nyalain karena gue sekarang ngasih lihat kalian kalau makainya itu gimana. Dia tuh nggak punya sistem sistem dimana kalian itu harus ngeklik di button di case-nya buat connect, tapi kalau dia udah keluar itu udah otomatis pairing, apalagi ke device sebelumnya kalian. Dan kalau kalian udah pairing di 2 device itu nggak akan saling kanibal. Jadi kalau kayak contoh gue di handphone, tapi di laptop itu udah connect, itu nggak bisa kanibal. Kita akan masuk ke mic quality-nya. Seperti biasa untuk mic quality, biarkan kalian yang menjawab sendiri kira-kira kualitasnya seperti apa. Mic quality itu berarti voice recorder. Oke, ini gue akan buka voice recorder. Cek. Oke, ini adalah suara dari mic dari TWS Akome Input AT01 yang harganya itu di bawah Rp100.000. Menurut kalian gimana? Langsung tulis aja komentar di bawah, dan sekalian tadi gue rasa kalau tadi komen kan berarti nggak usah double ya komennya. Maksud gue kan lu udah komen tebak harga tadi. Harusnya sih salah ya. Nggak mungkin lu bisa nebak dari bentuknya itu kelihatan premium banget. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Ini simple banget kesimpulannya. Kalau lu punya budget ya 100.000 lah mentok kan, udah pasti lu bisa ngambil TWS yang satu ini buat keperluan sehari-hari. Buat denger lagu udah oke, ringan, baterainya juga udah cukup buat seharian penuh, build quality-nya oke, desainnya juga masih oke. Cuma baik lagi, jangan expect lu punya satu fitur yang premium kayak on-ear detection, itu sudah pasti tidak ada, software, volume control, itu semuanya pasti menggunakan device dari kalian. Dan pastikan setelah out of the box,
coba dulu. Kalau emang nyaman ya silahkan dilanjutkan. Tapi kalau nggak nyaman silahkan otak-atik di equalizer dari music player atau device kalian. So, that's it. InPods AT01. Oh ya, satu lagi. Dia juga udah IP rating 4. Jadi kalau kalian mau pakai buat olahraga itu juga udah aman banget. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Yang masih ngatain gue diet, bodo amat.